Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Nilai Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan surga." Mendengar itu, gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, bila Putra Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk pula di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ceritakan di dalam saya sendiri juga belum pernah melihat, tetapi di kota Yerusalem itu dulu, kota Yerusalem itu memang banyak pintu-pintu. Ada pintu gerbang, pintu yang besar, tetapi ada pintu yang kecil yang disebut di sini seperti jarum kecil. Kalau kota itu demi keamanan ditutup, pintu-pintunya ditutup. Lalu ada yang tidak ditutup, itu adalah pintu yang sempit, yang dikatakan Yesus seperti unta, lebih mudah unta memasuki lubang jarum, adalah pintu yang kecil dan dijaga itu. Nah, untuk memasuki pintu itu unta binatang yang membawa barang-barang, itu barang-barangnya harus ditinggalkan, dilepas dari dari unta itu, baru pelan-pelan bisa masuk ke kota Yerusalem. Ibu bapak dan saudara-saudari semua, pada hari yang lalu Yesus mengatakan ada seorang pemuda yang kaya. Dia tidak bisa memenuhi apa yang diminta oleh Yesus. "Kalau kamu mau sempurna, jualah barang milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin, dan ikutilah Aku." Pemuda itu tidak bisa mengikuti Yesus karena apa? Karena hartanya banyak. Karena itu dikatakan lebih mudah unta memasuki lubang jarum, pintu yang kecil itu. Memang harus melepaskan barang-barangnya, melepaskan harta bendanya yang dibawa itu, kemudian baru pelan-pelan bisa masuk pintu yang sempit itu, pintu yang dikatakan lubang jarum itu, yang memanjang tetapi sempit.
Pemuda itu tidak bisa ikut karena hartanya banyak. Lalu Yesus mengatakan bahwa betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi adalah mungkin memasuki itu karena percaya akan Yesus, percaya akan Dia, karena Dia tidak mengandalkan harta kekayaannya itu, tetapi iman kepercayaannya kepada Yesus, iman kepadanya. Dan kepada murid-muridnya diingatkan juga agar telah meninggalkan banyak keluarganya, saudara-saudaranya, harta bendanya mengikuti aku, akan ikut serta. Meskipun juga awalnya bagaimana mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin karena iman kepercayaan akan Yesus sendiri. Marilah kita tetap mengandalkan kehidupan kita akan iman akan Yesus sendiri, bukan harta kekayaan, harta benda dunia ini, tetapi iman akan Yesus, dan dengan demikian dapat meninggalkan segala sesuatunya yang menghalangi kita untuk memasuki kerajaannya, memasuki kehidupan abadi seperti yang dijanjikan oleh Yesus sendiri. Kita hening sejenak merenungkan sabda ini. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.